Rekan-rekan yang terkasih, kalau kita bicara tentang misi dan agenda ilahi, pasti hal ini berkaitan dengan sebuah tugas yang harus dikerjakan. Pasti hal ini berkaitan dengan sebuah tujuan yang harus diselesaikan. Dan tentu saja hal ini berkaitan dengan sebuah masalah yang harus dibereskan. Ya. Sesungguhnya pertanyaannya bagi kita, apa sih yang menjadi tugas? Apa sih yang menjadi tujuan? Apa sih yang kemudian menjadi masalah yang harus diselesaikan, dikerjakan dan dibereskan di dalamnya? Tentu saja ada satu masalah pelik yang ada di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun, termasuk saudara dan saya, yaitu apa? Dosa. Ya. Dosa begitu merasuk ke dalam dunia ini, sehingga tidak ada satu jengkal pun di dunia ini yang tidak dipengaruhi oleh dosa. Termasuk salah satunya adalah hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hati kita telah dicemari oleh yang namanya dosa. Bapak Ibu, suatu kali Anthony Collins, seorang filsuf deisme, ya. Deisme itu paham yang mengakui bahwa Allah itu transenden, jauh ketika menciptakan ciptaannya, Allah kemudian tidak ikut campur. Dia hanya menciptakan dan kemudian melepaskan begitu saja. Ya. Dia adalah seorang filsuf yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari John Locke. Nah, suatu kali Bapak Ibu, dia berpapasan dengan seorang Kristen yang sangat sederhana sekali. Orang Kristen yang sangat sederhana, bukan teolog hebat begitu ya, bukan orang yang paham Alkitab dengan begitu baik, tidak. Dia adalah seorang Kristen yang sederhana. Terus kemudian Anthony Collins bertanya kepada dia, menurut pendapatmu Allah itu besar atau kecil? Kata Anthony Collins kepada seorang Kristen yang sangat sederhana. Seorang Kristen ini juga tidak menjawab dengan bahasa teologi yang begitu agung dan keren, tidak. Dia berkata, bagi saya Allah itu besar dan Allah itu kecil. Dua-duanya, dia bilang. Allah begitu besar, sampai langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuatnya. Dia begitu agung dan begitu transenden. Ini tambahan dari saya ya, bukan perkataannya dia. Tetapi Allah juga begitu kecil, sehingga ia bisa tinggal di dalam hati setiap kita manusia. Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Ternyata jawaban yang sederhana dari seorang Kristen yang sederhana mampu mengubahkan hati dari seorang filsuf yang bernama Anthony Collins itu tadi, Bapak Ibu. Dia banyak membaca buku-buku filsafat, tetapi di dalam salah satu buku yang ditulisnya dia berkata, jawaban sederhana dari seorang Kristen inilah yang mengubahkan hidup saya. Dengan kata lain, sesungguhnya Allah bisa memakai setiap orang yang mungkin dianggap tidak berguna, yang mungkin dianggap bukan siapa-siapa. Tetapi ketika bicara tentang misi dan agenda ilahi, apapun bisa dipakai Allah untuk menyatakan misi dan agendanya di dalam kehidupan setiap orang, termasuk Anthony Collins yang diubahkan hatinya oleh jawaban daripada seorang Kristen yang sederhana. Bapak Ibu, dengan kata lain sesungguhnya tidak bisa kita pungkiri, misi dan agenda ilahi itu begitu penting dinyatakan oleh Allah, dan itu tidak bisa terbendung oleh apapun di dalam kehidupan setiap orang, termasuk kehidupan dan hati kita semua manusia
yang ada di tempat ini. Maka tidak heran kalau Paulus di dalam suratnya kepada jemaat yang di Korintus, dia memberikan penekanan yang sangat krusial akan pentingnya misi dan agenda ilahi yang dinyatakan di dalam Injil itu, dengan mengatakan pada ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting kusampaikan kepadamu. Dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada hal yang terlebih penting dalam kehidupan seluruh umat manusia selain Injil Yesus Kristus, yaitu berita kematian dan kebangkitan Kristus bagi semua manusia berdosa. Itulah Injil yang merangkum keseluruhan dari misi dan agenda ilahi. Jadi kalau kita dipertanyakan apa sih misi dan agenda ilahi yang dinyatakan Allah di dalam kehidupan umat manusia, jawabannya adalah Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu, dengan jelas dikatakan Injil Yesus Kristus adalah berita yang sangat penting. Ya, yang terpenting. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan offers important. Dengan kata lain, sesungguhnya Rasul Paulus ingin mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya sangat penting, tetapi yang paling penting. Yang paling penting. Pernyataan ini cukup menarik untuk diperhatikan. Tadi kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 11. Paulus itu 1,5 tahun melayani di Korintus, Bapak Ibu. Tentu ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan tentang kekristenan. Ada doktrin-doktrin, filsafat hidup yang diberikan dan diajarkan di sana. Tetapi dari semua banyak pengajaran yang telah disampaikan oleh Paulus, doktrin-doktrin kehidupan, teladan hidup yang ditunjukkan pada suratnya yang pertama dituliskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia mengatakan bahwa sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus, yaitu kematian bagi dosa manusia. Bapak Ibu, dengan berfokus kepada kematian, Paulus sedang mengajarkan semua paradigma yang sangat penting. Apa itu? Yang terpenting adalah karya Kristus bagi kita. Kristus mati, mengorbankan dirinya untuk kita manusia berdosa. Itu adalah sebuah karya agung dari keseluruhan karya yang dinyatakan oleh Allah kepada manusia. Injil terutama adalah tentang Kristus bagi kita. Tolong ini digaris bawahi, ya. Terutama adalah tentang Kristus bagi kita atau karya Kristus bagi kita. Benar-benar hanya karena Kristus yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Bukan tentang kita bagi Kristus. Ini juga perlu digarisbawahi. Supaya kemudian kita tidak menyombongkan diri kita. Supaya kemudian kita nggak merasa diri kita paling berjasa di dalam segala hal yang telah kita lakukan. Sebab kita tahu bahwa berita yang paling penting adalah karya daripada Kristus yang telah menyatakan dirinya kepada setiap kita. Maka tidak salah kalau Roy dan Brian, dia mengatakan seperti ini. It is first and foremost a message about Jesus Christ and what He has done for us. Artinya ini adalah berita pertama dan terutama tentang Yesus Kristus dan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Dibandingkan berita tentang kita dan
bagaimana kita diselamatkan. It is Christ story. Ini adalah kisah Kristus yang memberikan makna hidup di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Not our story, bukan kisah kita, yang mana kita memberikan makna kepada kehidupan Kristus. Jadi sesungguhnya without Christ, we are meaningless. Tanpa Kristus yang telah menyatakan karyanya di dalam kehidupan kita, setiap kita tidak ada artinya sama sekali. Ya, maka ada lagu yang mengatakan, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya kan? Sebab dia hidup, ada hari esok. Coba bayangkan kalau Kristus tidak berkarya, maka tidak ada kehidupan di hari esok. Bapak Ibu, yang dimaksud Injil tentu bukan sekedar fakta. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, dalam pengertian Kristus telah mati, itu kan fakta, ya kan? Sejarah mencatat. Tetapi Injil itu juga bicara tentang makna, ya. Maknanya apa? Karena dosa-dosa kita, ya. Jadi selain fakta ada makna. Dosa-dosa semua umat manusia telah dihapuskan oleh Kristus. Saya mau katakan tanpa fakta, maka Injil hanyalah kiasan yang tanpa kuasa. Jadi fakta tentang kematian Kristus itu sangat penting. Juga sepenting makna yang dinyatakan untuk menebus semua manusia. Maka sebaliknya saya mau katakan, tanpa makna, fakta Injil hanyalah peristiwa historis yang kurang berguna. Fakta dan makna memiliki nilai yang sama-sama penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita boleh katakan Injil itu adalah esensi dari semua yang diberitakan oleh Paulus. Dan saya yakin bukan hanya Paulus, seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu benang merahnya adalah Injil Yesus Kristus. Yesus telah mati, Yesus juga menebus semua dosa-dosa kita. Hampir keseluruhan kalau kita baca di dalam surat Korintus, semua persoalan yang terjadi di sana itu selalu diarahkan Paulus kepada Injil. Contoh, ketika dia membahas tentang percabulan di 1 Korintus 6, di akhir dia mengatakan bahwa jangan berbuat seperti itu, karena Kristus telah mati bagi dosa-dosa. Ketika membahas perselisihan di antara jemaat, mana yang penting? Apakah Paulus yang menanam atau Apolos yang menyiram? Tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Paulus menyatakan Kristuslah yang lebih penting dari semuanya. Karena Kristus yang memberikan pertumbuhan itu. Dan ada begitu banyak yang lain yang disampaikan oleh Paulus di dalam surat Korintus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaannya bagi kita, mengapa Injil merupakan berita terpenting dan esensi dari segala berita yang dicatat, baik di dalam Alkitab dari PL sampai PB dan juga di dalam surat 1 Korintus. Kembali saya mau katakan, Injil adalah karya Kristus bagi kita, bukan karya kita bagi Kristus. Semata-mata hanya karena karya Kristus bagi kita. Pertanyaannya, apa karya Kristus itu bagi kita? Jawabannya seperti yang saya katakan tadi, transformasi hati, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semangat dunia sekarang seringkali menempatkan hati manusia sebagai sumber kebahagiaan. Siapa yang tidak mau hidup bahagia? Boleh angkat tangan? Setiap kita pasti ingin hidup bahagia, kan?
Berbagai slogan populer banyak bermunculan dan terus diperdengarkan. Ikuti saja kata hatimu. Selama hatimu senang, lakukan saja. Jangan pedulikan apa kata orang. Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan ini begitu menggema di dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu loh. Ya kan? Selama hatimu senang, lakukan saja. Jangan pedulikan omongan orang lain. Pemikiran di balik narasi-narasi sosial seperti ini jelas bertabrakan dengan evaluasi Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terhadap hati kita. Ya. Di ayat yang ketiga dikatakan, karena dosa Kristus harus mati. Itu artinya sesungguhnya begitu bobroknya manusia itu. Bahkan itu mencemari dan mengakar di dalam hatinya. Dan bukan hanya itu, kitab suci juga banyak membicarakan tentang hati yang demikian. Yeremia menjelaskan kondisi hati manusia dengan mengatakan seperti ini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bapak Ibu, tulisan ini ditulis berapa ratus tahun, ribuan tahun yang lalu. Tetapi sampai sekarang juga hati manusia begitu licik karena tercemar dengan yang namanya dosa. Dan saya yakin kita pun tidak imun dengan masalah hati kita yang begitu licik dan tercemar itu. Salah seorang teolog mengatakan bahwa persoalan hati ini tidak bisa dipisahkan dari masalah persoalan berhala, Bapak Ibu. Berbagai patung yang didirikan dan disembah oleh bangsa Israel, itu sesungguhnya hanya cerminan saja. Cerminan saja, Bapak Ibu, dari realita hati mereka yang bengkok. Dari realita hati kita yang menjijikkan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, letak berhala sesungguhnya bukan di luar yang seringkali kita lihat patung-patung kita sembah. Tidak. Berhala itu sesungguhnya ada bercokol di dalam setiap hati kita manusia berdosa. Bapak Ibu, Yeskiel dengan tepat menilai bangsa Israel dengan mengatakan seperti ini. Menjunjung berhala-berhala di dalam hatinya. Dengan kata lain, sesungguhnya hati kita inilah tempat bercokolnya berhala-berhala itu. Lokasi di mana berhala-berhala itu ditemukan di dalam kehidupan kita. Ini bukan masalah sepele. Ini bukan masalah kecil. Maka tidak heran kalau Kristus sendiri yang harus turun untuk menyelesaikan persoalan ini, Bapak Ibu. Begitu menjijikkan sekali. Allah sendiri yang harus menyelesaikan misi dan agendanya untuk membereskan setiap hati kita yang begitu bobrok di hadapan Allah. Jika persoalannya sebenarnya ada di dalam hati manusia, solusinya jelas di luar kemampuan kita. Mau berbuat baik seperti apa kita lakukan? Mau hidup seperti apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa membereskan hati kita yang telah bobrok itu? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Kita membutuhkan sebuah transformasi yang bersifat radikal, yang bersifat mengakar, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh karya keselamatan Kristus bagi setiap kita, Bapak Ibu. Dengan kata lain, itu bukan hasil usaha kita, itu bukan pekerjaan tangan kita. Itu semua karena kasih karunia yang daripada Tuhan.
Maka tidak salah kalau Dallas Willard dengan jitu menandaskan bahwa keserupaan batiniah dengan Kristus is not a human attainment. Is not a human attainment. Ini bukan pencapaian kita, bukan. Tetapi a gift of grace. Pemberian anugerah. Pemberian anugerah. Dan mereka, termasuk saudara dan saya, yang mendapatkan pemberian anugerah Allah seperti ini, tidak bisa tidak, akan terus digelisahkan untuk selalu hidup berpusat pada Injil yang adalah misi dan agenda ilahi. Pertanyaannya, apakah kita sudah berpusat dan terus digelisahkan untuk hidup di dalam keberpusatan kita kepada Injil? Kalau belum, jangan-jangan anugerah itu belum dinyatakan kepada kita. Bagi setiap orang yang sudah mendapatkan anugerah itu, tidak bisa tidak. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, hatinya akan terus digelisahkan untuk menghidupi keberpusatan hidupnya kepada Injil Yesus Kristus. Dia akan melakukan apa yang menjadi misi dan agenda Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, Fritz Kreisler, seorang pemain biola dunia yang ternama, ya pasti ada yang pernah tahu, mendapat banyak uang melalui konser dan komposisi yang dibuatnya. Akan tetapi dia banyak membantu orang-orang. Dia banyak sumbang orang-orang yang membutuhkan. Suatu ketika dia berjalan-jalan, dia menemukan ada sebuah biola yang sungguh keren sekali. Wih, ini biola unik, bagus, belum ada biola seperti ini. Dia datengin toko itu dan dia mau membelinya, Bapak Ibu. Dia mau beli, ternyata uangnya tidak cukup. Karena dia suka nyumbang ke orang-orang kan. Nah, akhirnya dia berkata kepada penjualnya, suatu hari nanti aku mau datang untuk membeli biola ini. Dia kumpulkan duit dari konser-konsernya, dia kumpulin duit Bapak Ibu. Tetapi ketika dia datang ke tempat itu dan uangnya udah cukup, penjualnya berkata, biola itu sudah laku, dibeli sama kolektor barang antik. Dia kemudian datang ke kolektor barang antik tersebut dan kemudian bertanya, saya ingin membeli biola itu, apakah boleh? Sang kolektor berkata, no, saya tidak akan menjual biola ini. Ini barang berharga dan saya akan koleksi barang ini seperti barang-barang koleksi saya yang lain. Bapak Ibu, sedihlah dia, hancur hatinya. Aduh, ini biola bagus, gak bisa aku dapatkan begitu. Dia akhirnya mau pergi, tetapi ketika dia mau pergi, di benaknya terbesit, bolehkah saya mainkan biola itu sebelum disimpan rapat-rapat di tempat yang sunyi? Oh, silahkan. Wow, Bapak Ibu, dia mainkan biola itu dengan sedemikian rupa karena dia seorang pemain biola terkenal. Wih, luar biasa sekali. Sang kolektor terpukau dan kemudian dia berkata seperti ini kepada pemain biola itu, saya tidak layak memiliki biola ini. Biola ini pantas dan layak dimiliki oleh kamu. Karena ada begitu banyak orang yang membutuhkan musik untuk didengar mereka yang dialunkan oleh seorang yang fasih dalam bermain biola. Bapak Ibu, dari kisah ini kita belajar apa? Bagi para pendosa yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, Injil itu bagaikan harmoni surga yang memesona. Kita tidak berhak menyimpannya bagi diri kita sendiri. Yesus memerintahkan agar kita memberitakannya kepada dunia sehingga
semua orang dapat mendengarnya. Bukankah setiap kita adalah orang pendosa? Tetapi orang pendosa yang hatinya telah diubahkan oleh Tuhan di dalam Injil keselamatan yang daripada Kristus. Pantaskah kalau kita menerima anugerah itu, terus kemudian kita simpan sendiri Injil itu di dalam hati kita? Betapa kita menjadi orang yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Kamu telah mendapatkan anugerah itu, tetapi kamu menyimpannya di dalam hatimu dan tidak mau membagikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gereja kita banyak mengakomodasi untuk pelayanan, penginjilan, dan juga melakukan misi dan agenda ilahi. Ada persekutuan pasutri. Coba kita bayangkan ketika kita serius dan terus digelisahkan oleh Injil itu, maka kita tidak akan pernah berdiam untuk mengajak orang-orang yang lain, pasutri-pasutri yang lain untuk datang diberkati dengan firman Tuhan dalam komunitas pasutri. Di gereja kita juga ada temu doa. Setiap hari Rabu datang. Susahkah kalau kemudian kita bertanya kepada orang lain, menyebarkan flyer, terus kemudian kita berkata, apakah ada yang perlu saya doakan? Bapak atau ibu atau siapa? Tidak susah kan? Syukur-syukur kalau kemudian setelah kita akrab kita berkata, yuk datang yuk ikut temu doa. Kita sama-sama berdoa di gereja. Dan ada begitu banyak yang lain. Termasuk olahraga bersama bisa kita pakai untuk menjadi sarana kita melakukan misi dan agenda ilahi. Ada ibadah minggu, ibadah Sabtu ceria, minggu ceria. Dan semuanya itu bisa dipakai menjadi alat untuk kita menjadi perpanjangan tangan dari misi dan agenda ilahi. Tetapi apakah ada niat untuk kita melakukan itu? Pertanyaan ini bisa kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Kita tahu Allah sudah menyatakan karyanya di dalam kehidupan kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ini hanya alat saja untuk meneruskan perpanjangan tangan dari misi dan agenda ilahi. Kenapa begitu sulit kadang kita untuk melakukan hal itu? Sedangkan Allah sendiri harus mati untuk kita. Harus mengorbankan dirinya untuk mengubahkan hati kita. Tapi kenapa kita sendiri tidak melakukan hal itu? Ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya berefleksi, Tuhan, ampuni saya. Seringkali sebagai orang Kristen, saya menjadi orang yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Tuhan telah menyatakan misi dan agendamu dalam kehidupanku dan mengubahkan hatiku. Tapi seringkali aku lebih memilih untuk mencari kesenangan pribadiku, mengejar impian-impianku, fokus kepada hobi-hobiku. Bukankah itu mendukakan hatinya? Hari ini ketika kita sama-sama mendengarkan berita firman Tuhan ini, mari kita introspeksi diri dan kita berbenah diri. Atau jangan-jangan sesungguhnya hati kita belum ditransformasi oleh Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau Engkau mengubahkan hatiku. Aku mau menyerahkan hidupku untuk Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Allah akan terus memampukan kita melakukan hal ini di hadapannya. Mari kita berdoa.